Halo teman-teman, selamat datang di Baca Dunia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita jumpai, tetapi jarang kita pikirkan secara mendalam. Manajemen. Kita semua pernah berada dalam sebuah sistem kerja, baik itu di kantor, di organisasi, atau bahkan dalam kelompok kecil seperti tim proyek di kampus. Tapi pernahkah kalian bertanya, apa sebenarnya peran seorang manajer? Mengapa mereka begitu penting? Dan apakah manajemen itu hanya soal memberi perintah? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan melihat dari buku karya Stephen P. Robbins dan Mary Coulter yang berjudul Management. Pada bab 1 yakni Managers in the Workplace atau manajer di tempat kerja. Bagian 1. Mengapa manajer itu penting? Manajer adalah bagian vital dari sebuah organisasi. Robbins dan Coulter menyoroti 3 alasan utama mengapa mereka begitu penting. 1. Menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Dunia bisnis terus berubah, dan perubahan itu seringkali datang tanpa peringatan. Contohnya, ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak perusahaan harus beradaptasi dengan cepat. Dari menerapkan sistem kerja jarak jauh, hingga mengubah strategi pemasaran secara drastis. Disinilah peran manajer menjadi sangat penting. Mereka harus mampu mengelola krisis, membuat keputusan yang cepat, dengan tetap menjaga stabilitas organisasi. Tanpa kepemimpinan yang baik, sebuah perusahaan bisa kehilangan arah atau bahkan mengalami kebangkrutan. Yang kedua, koordinasi dan efisiensi. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan semua bagian dalam organisasi bekerja dengan sinkron. Bayangkan sebuah pabrik mobil seperti Toyota, dari bagian perakitan hingga distribusi, semuanya harus berjalan dengan efisien. Jika satu bagian saja mengalami kendala, maka produksi bisa terhambat atau bahkan merugikan perusahaan. Manajer bertindak sebagai penghubung antar bagian, memastikan bahwa setiap orang tahu apa yang harus mereka lakukan, kapan mereka harus melakukannya, dan bagaimana cara melakukannya dengan efisien. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan. Menurut penelitian yang dikutip Robbins dan Coulter, hubungan antara manajer dan karyawan memiliki dampak besar terhadap produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai oleh atasan, mereka cenderung lebih termotivasi dan loyal terhadap perusahaan. Misalnya di Google. Budaya kerja yang mendukung inovasi dan komunikasi terbuka membuat karyawan merasa lebih puas dan berkontribusi lebih maksimal. Dengan kata lain, manajer yang baik bukan hanya mengawasi, tetapi juga menjadi mentor dan motivator bagi mereka. Bagian kedua, siapa itu manajer dan di mana mereka bekerja? Banyak orang berpikir bahwa manajer hanya ada di perusahaan-perusahaan besar. Padahal faktanya mereka ada di mana-mana. Dari restoran kecil hingga organisasi nirlaba, selalu ada seorang yang berperan sebagai manajer. 3 tingkatan seorang manajer. Robbins dan Coulter mengelompokkan manajer ke dalam 3 kategori utama. 1. Manajer lini pertama. Mereka ini adalah supervisor atau kepala tim yang berinteraksi langsung dengan karyawan operasional. Contohnya kepala dapur di sebuah restoran yang mengawasi jalannya operasional harian. Mereka bertanggung jawab memastikan semua pekerjaan di garis depan berjalan lancar dan sesuai standar. Selain itu, mereka juga menjadi penghubung antara manajemen tengah dan para pekerja langsung di lapangan. Yang kedua adalah manajer lini tengah.
Mereka mengkoordinasikan beberapa tim dan bertindak sebagai jembatan antara manajer lini pertama dengan manajemen puncak. Seorang kepala departemen di perusahaan teknologi misalnya, mereka bertanggung jawab memastikan tim IT dan tim pemasaran bekerja sejalan dengan strategi perusahaan. Mereka seringkali harus mengambil keputusan berdasarkan data dan laporan dari lini pertama, lalu menerjemahkannya ke dalam strategi bisnis yang lebih luas. Lalu yang ketiga adalah manajer puncak. Ini adalah orang-orang di level tertinggi seperti CEO atau direktur utama. Mereka membuat keputusan strategis yang menentukan arah perusahaan dalam jangka panjang, seperti bagaimana Jeff Bezos membawa Amazon dari sekedar toko buku online menjadi raksasa e-commerce global. Selain itu, mereka harus bisa melihat peluang baru dan mengambil risiko dalam keputusan bisnis yang berdampak luas. Manajer di era digital. Di era sekarang, batasan antara manajer dan karyawan semakin kabur. Beberapa perusahaan seperti Zappos bahkan menghapus jabatan manajer tradisional dan menerapkan sistem holacracy, di mana setiap tim bekerja secara mandiri tanpa pemimpin hierarkis. Namun meskipun sistem ini terlihat revolusioner, tetapi ada individu yang berperan sebagai fasilitator dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi berubah, kebutuhan akan kepemimpinan tetaplah ada. Bagian ketiga, apa yang dilakukan seorang manajer? Menurut Robbins dan Coulter, ada beberapa aspek utama dalam pekerjaan seorang manajer. 1. Fungsi manajemen. Dimulai dari perencanaan. Seperti seorang arsitek yang merancang sebuah gedung, manajer menentukan tujuan organisasi dan bagaimana mencapainya. Perencanaan ini mencakup perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana strategi harus disesuaikan dengan situasi pasar yang terus berubah. Tanpa perencanaan yang matang, organisasi bisa berjalan tanpa arah dan kehilangan daya saing. Lalu ada pengorganisasian. Mengalokasikan sumber daya dengan efektif, termasuk tenaga kerja dan teknologi. Manajer harus memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki peran yang jelas dan semua tugas didistribusikan dengan adil. Dengan pengorganisasian yang baik, pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih efisien dan tanpa tumpang tindih tanggung jawab. Lalu ada fungsi kepemimpinan. Menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja lebih baik. Seorang manajer yang efektif tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga membangun hubungan baik dengan tim dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Motivasi yang diberikan bisa berupa penghargaan finansial maupun pengakuan terhadap kontribusi karyawan. Pengendalian. Memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana dan melakukan penyesuaian jika ada kendala. Manajer harus memiliki kemampuan analisis yang kuat untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif sebelum dampaknya semakin besar. Dengan kontrol yang ketat, organisasi dapat terus berkembang dan mencapai tujuannya. Yang kedua, peran manajerial. Henry Mintzberg, yang juga dikutip dalam Robin dan Coulter, mengidentifikasi 3 peran utama manajer. 1. Interpersonal. Misalnya, seorang manajer hotel yang harus berkomunikasi dengan tamu, staf, atau bahkan pemasok. Lalu yang kedua, informasional. Seperti editor di perusahaan media yang harus menyaring dan mendistribusikan berita yang akurat. Kemudian pengambilan keputusan. Contohnya adalah Satya Nadella, CEO Microsoft yang mengambil keputusan untuk beralih ke bisnis berbasis cloud
yang akhirnya meningkatkan profit perusahaan secara signifikan. Bagian 4. Bagaimana pekerjaan manajer berubah? Di era modern, pekerjaan manajer terus mengalami perubahan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah A. Teknologi dan media sosial. Saat ini, media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga alat pemasaran dan komunikasi perusahaan. Misalnya Zappos, perusahaan retail online, menerapkan sistem holacracy di mana mereka menghapuskan jabatan manajer tradisional dan mengandalkan tim yang lebih fleksibel. B. Inovasi dan keberlanjutan. Robbins dan Coulter menekankan pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam manajemen modern. Contohnya Walmart, yang mulai menerapkan strategi ramah lingkungan dalam rantai pasarnya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. C. Krisis dan adaptasi. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana manajer harus cepat beradaptasi. Perusahaan seperti Zoom dan Netflix mengalami lonjakan pengguna, sementara industri pariwisata tradisional harus mencari cara baru untuk dapat bertahan dalam situasi lockdown. Bagian 5. Mengapa kita harus mempelajari manajemen? Bagi Robbins dan Coulter, memahami manajemen bukan hanya penting bagi mereka yang ingin menjadi manajer, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin sukses dalam kehidupan profesional dan pribadi. Manajemen membantu mengelola waktu dan sumber daya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan prinsip manajemen untuk merencanakan pekerjaan, mengatur keuangan, dan menetapkan prioritas. Manajemen membantu beradaptasi dengan dunia kerja. Apapun bidang yang kita tekuni, kita akan selalu berhadapan dengan organisasi dan sebuah tim. Memahami bagaimana manajemen bekerja akan membantu kita beradaptasi lebih cepat di lingkungan kerja kita yang baru. Manajemen mempersiapkan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin bukan hanya mereka yang memiliki jabatan tinggi, tetapi siapa saja yang bisa menginspirasi dan mengarahkan orang lain. Dengan memahami manajemen, kita bisa mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang kuat. Jadi, berdasarkan bab 1 buku manajemen karya Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, kita telah belajar betapa pentingnya peran manajer dalam sebuah organisasi, bagaimana mereka bekerja, dan mengapa memahami manajemen sangat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Baca Dunia agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.